Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita, mengumpulkan kita semua dalam masjid yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang insyaallah materi kita di pagi hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakdzib Ibrahim alaihi salam, Ibrahim tidak pernah berdusta, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta, illa thalatha kadzabatin, kecuali 3 kedustaan. Sintaini minhunna fi dzatillahi azza wajal, 2 kedustaan dari ketiga kedustaan itu adalah dalam zat Allah azza wajal, yaitu qauluhu inni saqim, sesungguhnya aku sakit, wa qauluhu, dan perkataan daripada Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukannya adalah yang paling besar ini. Jadi tatkala Nabi Ibrahim diajak untuk melakukan ritual, ya, acara hari raya milik orang musyrik, maka beliau tidak mau hadir dengan alasan inni saqim, aku sakit. Kemudian tatkala beliau menghancurkan berhala-berhala dan tinggalkan yang paling besar, tatkala beliau ditanya siapa yang melakukannya, maka beliau menjawab bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukannya adalah yang paling besar ini. Wa bainahu wa dzata yaumin, dan di antara atau saat beliau pada suatu hari, wasaratu, dan Sarah, beliau bersama dengan Sarah, idza ta'ala jabbar minal zababirah, tiba-tiba saja beliau mendatangi satu raja, ya, atau di negerinya raja dari raja-raja yang lalim sewenang-wenang. Faqila, lalu dikatakan kepada beliau, inna hahuna rajulan, atau dikatakan kepada raja yang lalim itu, inna hahuna rajulan ma'ahu imra'atun min ahsanin nas, sesungguhnya di sana ada seorang lelaki, bersama dengan lelaki itu adalah seorang perempuan dari secantik-cantiknya manusia. Yang dikatakan kala itu manusia yang paling cantik saat itu adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka farsala ilaihi, raja itu pun mengutus utusan kepada Nabi Ibrahim, fasa'alahu anha, lalu utusan itu bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang wanita yang bersama dengan beliau. Faqala, lalu utusan tadi berkata, man hadhihi, siapa ini? Qala ukhti, dia adalah saudariku. Ya, jadi 3 dusta Nabi Ibrahim. Yang pertama, inni saqim, aku sakit. Yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukannya adalah yang paling besar di antara mereka ini. Dan yang ketiga, ungkapan Nabi Ibrahim ukhti kepada istrinya Sarah, dia adalah saudariku. Fa'ata Sarata qala, kemudian dia mendatangi Sarah seraya berkata Nabi Ibrahim, ya Saratu, wahai Sarah,
Laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairuk. Tidak ada di permukaan bumi seorang mukmin pun selain aku dan kamu. Wa inna hadza sa'alani, sementara laki-laki ini datang kepada aku, fa akhbartu annaki ukhti. Lalu ku beritakan kepada dia bahwasanya engkau adalah saudariku, fala tukadzibini, maka janganlah engkau mendustakan aku. Di mana raja itu, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, itu seneng ngerampas istrinya orang. Jadi kalau ditanya ini siapa, istriku, dijawab istriku, maka suaminya dibunuh, istrinya diambil. Ya, tapi kalau dia dijawab bukan istriku, maka seperti yang diperlakukan oleh raja ini, suaminya tidak dibunuh. Gitu. Mungkin barangkali semikir ketuk dukur. Barangkali pinknya sampai atas. Iya. Hah? Tes sesuatu yang pinknya sampai atas tuh. Oh ya. Yang nyetel lupa. Baik jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Faqalat farsala ilaiha, maka utusan itu menuju kepada Sarah. Falamma dakhalat alaihi, maka tatkala Sarah itu menemui sang raja yang lalim, dzaba yatanawaluha biyadi, maka raja lalim itu berupaya untuk menyentuh Sarah dengan tangannya. Faqalat, maka Sarah pun berdoa, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik, ya Allah, jika memang aku beriman, atau maknanya aku sungguh beriman, ya, kepadamu dan kepada Rasulmu, wa ahsantu farji, dan aku menjaga kemaluanku, ila ala zauji, kecuali kepada suamiku, fala tusallit alayya al-kafir, maka jangan kuasakan kepada aku orang kafir. Fa ukhidha, maka kemudian tangan daripada raja lalim itu pun maksudnya adalah diambil, tidak bisa bergerak, atau kalau sekarang mungkin langsung kena stroke dadak gitu ya, langsung mati tangannya, ya, tidak bisa bergerak. Faqala, kemudian dia berkata, ud'i Allah li wa la adurruki, berdoalah kamu kepada Allah untukku dan aku tidak akan membahayakan kamu. Fada'at Allahu fa'udlik, lalu Sarah pun berdoa kepada Allah, kemudian dia dibebaskan, dia bisa bergerak kembali, yang tadi belum, tidak bisa bergerak. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Thumma dhaba yatanawaluha biyadihi tsaniyah. Lalu begitu dia sudah terlepas, bebas dari semacam ikatan atau cekikan yang mengikat dan mencekik dia, maka dia mulai lagi untuk meraih Sarah dengan kedua tangannya. Fada'at, maka Sarah pun berdoa kembali, Allahumma in kuntu amantu bika bi rasulik wa ahsantu farji ila ala zauji fala tusallit alayya al-kafir. Ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku telah menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, maka jangan kau kuasakan orang kafir kepada aku. Maksudnya jaga diriku. Fa ukhidha mithlahu ashad, maka dia pun terikat, seakan-akan terikat atau tercekik, atau bahkan lebih keras lagi. Ya. Faqala, maka raja itu pun berkata untuk kedua kalinya, ud'i Allah li wa la adurruk, doalah kamu kepada Allah agar aku bebas dan aku tidak membahayakan kamu. Fada'at fa'udlik, lalu Sarah pun berdoa kembali agar dibebaskan raja itu, lalu dia pun bebas. Fada'a ba'da hajatihi, ya. Nah, betul ya. Fada'a ba'da hajatihi, ya. Kemudian dia pun memanggil sebagian penjaga pintunya, hajabati maksudnya. Faqala, lalu dia berkata, innakum lam ta'tuni bi insan, sesungguhnya kalian ini tidak mendatangkan kepada aku manusia. Innama ataitumuni bi syaitan, kalian itu mendatangkan setan kepada aku. Ini bukan manusia, ini wanita ini bukan manusia, ini wanita ini setan, itu enggak bisa disentuh, ya, oleh sang raja tadi itu. Lalu fa akhdama Hajar, lalu raja tadi itu menghadiahkan khadimah, pembantu yang namanya Hajar.
Fa'atathu wa huwa qa'imun yusolli. Ya, lalu kemudian Sarah pun mendatangi Nabi Ibrahim suaminya saat beliau dalam keadaan sholat. Fa'auma biyadihi. Kemudian Sarah pun Nabi Ibrahim pun memberikan isyarat dengan tangannya, ya, mahyan, ya, dalam keadaan bagaimana kabarmu. Qalat, maka Sarah pun berkata, raddallahu kaidal kafiri fi nahri. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu dayanya orang kafir pada lehernya. Wa akhdama Hajar, dan memberikan hadiah khadimah, pembantu, yaitu Hajar. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun berkata, tilka ummukum ya bani Ma'is Sama. Itulah ibu kalian, yakni Hajar, wahai anak-anaknya Bani Ma'is Sama, ai bangsa Arab. Itulah ibu kalian, wahai bangsa Arab. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ini hadis yang bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Sarah alaihi wassalatu wassalam. Yang intinya adalah cerita tentang kedustaan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, kata mu'allif, ini adalah sebuah kisah yang agung kedudukan dan urusannya. Kata beliau, saya telah mengetengahkan kisah ini dalam risalah saya yang berjudul Qasas Rawahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau punya risalah yang lain, buku yang lain, judulnya adalah Qasas Rawahan Nabi, kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya akan mengetengahkannya kembali di sini dari sisi yang lain, dan saya akan memusatkan pembahasan pada 3 perkara yang disebutkan di dalamnya. Ada 3 perkara yang disebutkan di dalamnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, di awal kisah ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdusta 3 kali. 2 kedustaan darinya itu berkaitan dengan pembelaan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dalam hadis disebutkan kulluha fi dzatillah atau itsnataini minha fi dzatillah. Jadi 2 kedustaan diantaranya adalah dalam hak atau zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kata mu'allif di dalam riwayat milik At-Tirmidzi, ma minna kadiba illa ma halla biha an dinin. Ya, tidak ada kedustaan satupun di dalamnya kecuali, ya, apa yang tujuannya adalah untuk membela agama, ya, untuk membela agama. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mu'allif di sini, mengkhususkan 2 perkara, yakni dalam rangka membela zat Allah, dikarenakan perkara yang ketiga sekalipun juga dalam rangka membela zat Allah, hanya saja dia memiliki bagian untuk dirinya pada perkara yang ketiga tersebut. Jadi sintaini fi dzatillah, yaitu tatkala beliau berkata inni sakim, karena tidak mau ikut-ikutan acara kesyirikan, dan bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukannya adalah yang hak berhala yang paling besar ini dalam rangka untuk mendebat, membela Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedustaan beliau yang ketiga, ya, huwa hiya ukhti, dia adalah saudariku, itu ada dalam rangka untuk membela dirinya. Kalau dia mengatakan hiya zaujati, maka Nabi Ibrahim pasti dibunuh, ya, karena raja tadi itu suka membunuh, ngerampas istri orang dan suaminya dibunuh. Tapi kalau wanita itu adalah bukan istrinya, maka laki-laki yang bersamanya dilepas dan laki-laki wanita itu diambil sama raja tersebut, ya. Jadi itu dalam rangka untuk membela diri. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dusta yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, adalah ucapan inni sakim. Ya, ini dusta yang pertama, inni sakim. Ai saasqim atau saasqumu, aku akan sakit. Bukan saat itu sakit, ya, sakit. Ini sakit maknanya adalah aku akan sakit. Karena memang setiap orang pasti akan sakit, kan begitu? Ada yang diantara kita yang tidak akan sakit, Bu? Bu, ada yang berkata matan aku insya Allah sampai mati gak tahu lorono? Ada. Pasti sakit. Kita akan sakit, pasti itu sudah. Itu sebuah kepastian. Ya, itu sudah kepastian.
Jadi kita pasti akan sakit, nggak tahu kapan, gitu ya. Pilek itu sakit nggak Bu? Ayo, ono sih nggak tahu pilek. Ayo, ono nggak tahu pilek. Ya. Nah, pasti, gitu ya. Batuk Bu? Hah? Ada yang pernah batuk? Ya batuk itu juga sakit. Apa sekali rahmani wa rahmakumullah ta'ala. Maka pada dasarnya kala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, "Inni sakim, aku sakit." Itu pada dasarnya enggak bohong begitu. Tetapi orang yang mendengarnya fahamnya, oh dia sedang sakit hingga enggak mau diajak ikut gitu ya. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim, aku akan sakit. Kapan? Mbo, kapan-kapan. Saiki gak sakit ya. Nanti atau aku akan sakit. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau itu mayit. Namanya mayit itu akan mati. Ya, satamut, kamu akan mati. Kenapa? Li'annal insana yamradu fid dunya wa yasihu wa yafrahu wa yazanu. Karena manusia di dunia itu dia akan sakit, ya, dia akan sehat, dia akan senang, dia akan susah, begitu. Sama halnya misalkan, tapi ini pakai bahasa Arab ya, bukan pakai bahasa kita ya. Kalau kita pakai bahasa kita, aku sakit, nah, kan tidak ada makna lain kecuali saat itu juga, gitu ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab, ini sakim, itu maknanya ini samrot, begitu. Aku akan sakit. Bisa maknanya seperti itu. Karena fi'il mudhari itu bisa maknanya adalah sekarang, sedang. Bisa juga untuk yang akan datang, gitu ya. Nah boleh cara Inggris ini Bu, future tense, ya. Lek sekarang apa Bu? Present, nah present tense, ya. Kan gitu ya. Ya bahasa Inggris sama bahasa Arab punya itu. Kalau bahasa kita kan tidak punya. Makanya kalau pakai bahasa kita kayak gak iso kan, tidak bisa. Tapi kalau bahasa Arab bisa. Dan mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Apalagi pakainya itu bukan pakai fi'il tapi pakainya fa'il. Ya, pakai isim fa'il, ya. Ini sakim. Itu sakim bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul, ya. Maka bisa punya banyak makna. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Dan ini adalah satu hal yang manusia ya tidak ada keraguan lagi pasti akan merasakannya. Tidak mungkin ya manusia sehat tok tanpa sakit itu mustahil, tidak mungkin. Maka dusta yang pertama ini pada dasarnya bukan dusta, ya. Dusta yang pertama pada dasarnya bukan dusta. Kemudian wa amma qauluhu, adapun sabda beliau atau perkataan Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'alahu kabiruhum hadza, ya, yang melakukannya adalah yang paling besar ini, fas'aluhum in kanu yantiqun, itu lengkapnya. Maka bertanyalah kalian kepada mereka berhala-berhala yang besar ini, in kanu yantiqun, jika mereka bicara. Ya, jika mereka bisa berbicara, ya. Maka maknanya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, maksudnya kata mu'alif, jika mereka bisa berbicara, maka ya mereka bisa melakukannya, menghancurkan berhala-berhala ini kalau mereka bisa bicara. Namun kan kenyataannya mereka tidak bisa bicara. Maka bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Ini pun demikian, tidak bohong. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga tidak bohong. Kenapa? Karena beliau mengatakan tadi itu, ya, fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun, jika mereka bisa bicara maka mereka yang melakukannya. Kan kenyataannya mereka tidak bisa bicara, berarti bukan mereka yang melakukannya, begitu. Cuma Nabi Ibrahim tidak mengatakan aku yang melakukan, enggak, ya, bukan mereka, ya, bukan berhala besar itu, ya. Tapi yang difahami oleh orang kaumnya itu, Nabi Ibrahim seakan-akan mengatakan yang melakukannya adalah berhala yang paling besar, ya, berhala yang paling besar. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena Nabi Ibrahim ingin membuat permisalan untuk mereka.
Sebagaimana dikatakan oleh dua malaikat kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam sebagai tamsil, permisalan, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Sesungguhnya ini adalah saudaraku, dia punya 99 ekor kambing. Wali na'jatun wahidah, aku punya seekor kambing saja. Ini kinayah, gitu ya. Ini kinayah untuk mengingatkan Nabi Daud alaihissalatu wassalam, kamu itu sudah punya banyak istri, gitu ya. Lah kok saya mau ngambil satu istri milik yang lain, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini permisalan saja. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Kata mu'allif di sini, dan dia bukanlah saudaranya, ya, yang mengatakan inna hadza akhi. Dan dia pun tidak memiliki seekor kambing betina. Namun kalimat itu mengalir sebagai peringatan bagi Nabi Daud atas apa yang telah ia kerjakan, dan yang dimaksud adalah membuat permisalan, itu perumpamaan, ya, bukan untuk berbohong tapi untuk perumpamaan, sehingga yang diajak bicara itu faham apa yang dimaksud oleh orang yang ngomong, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, tentang hadis kadzaba Ibrahim salasa marrat, Nabi Ibrahim telah berdusta 3 kali. Beliau berkata, walakin laisa hadza min babil kadzib al-haqiqi. Akan tapi ini bukanlah termasuk bagian dari dusta yang hakiki. Alladzi yuzammu fa'iluhu, yang pelakunya itu dicela. Hasya wa kala, sekali-kali tidak demikian. Jadi itu bukan kedustaan yang patut untuk dicela dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Wa innama atlaqal kadzaba ala hadza, ya, tajuzu atau tajawuzan, ya. Akan tapi ya diperbolehkan untuk menyebut kalimat ini dengan kalimat dusta, itu juga boleh, ya, bukan kedustaan hakiki yang dimaksud, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tetapi itu disebut dengan ma'arid, di dalam syariat kita disebut ma'arid. Ma'arid itu kalimat-kalimat sindiran atau kalimat-kalimat kiasan, ya, yang dalam pengucapannya untuk tujuan syariat agama, tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil ma'aridi lamanduhatan 'anil kadhibi. Sesungguhnya di dalam kata-kata sindiran terdapat alternatif dari berdusta. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lagi kemudian oleh mu'allif dibawakan beberapa contoh ma'arid, ya, yang diperbolehkan. Yang kalau kita istilahkan ini bukan dusta, tapi apa Bu? Ada yang tahu Bu? Tauriya, ya, disebut dengan tauriya. Jadi al-ma'arid di sini atau apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tadi itu adalah tauriya. Omongannya kayak dusta, gitu ya, omongannya, ya. Omongannya kayak berdusta, gitu ya. Seseorang mengatakan A, tapi yang difahami oleh yang mendengar itu B, begitu ya, dengan kalimat yang dia sampaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Sampai mana tadi Bu? Nah, ini saya akan menyebutkan sebagian contoh kata mu'allif yang telah disebut oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni tentang ini. Di antaranya adalah apa yang telah diriwayatkan bahwa Muhanna dan Al-Mawardi dan sekelompok orang mereka berada di sisi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Lalu datanglah seorang lelaki mencari Al-Mawardi, sementara Al-Mawardi tidak ingin untuk berbicara dengan laki-laki tersebut. Jadi ada laki-laki cari Al-Mawardi. Nah, Al-Mawardi saat itu ada di sisi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka Muhanna pun meletakkan jarinya ke tapak tangannya seraya berkata, Al-Mawardi tidak di sini, sambil nuding ke tapak tangan. Ya. Jadi laki-laki tadi tanya tentang Al-Mawardi kepada Muhanna. Nah, Muhanna menjawab, Al-Mawardi tidak di sini. Kebetulan yang tanya tidak kenal sama Al-Mawardi, padahal ada di situ, gitu ya. Mana Al-Mawardi? Dijawab sama Muhanna, Al-Mawardi tidak ada di sini, sambil noting
Kemana Bu? Tapak tangannya. Seraya berkata, Al-Mawardi tidak di sini. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Al-Mawardi di sini? Ini di tapak tangan, gak salah apa-apa, ngadeke gak iso kan gitu ya. Yang dia ingin adalah bahwa Al-Mawardi tidak berada di tapak tangannya, dan Abu Abdillah yakni Imam Ahmad tidak menginginkannya dijarnoi, didiamkan. Kenapa? Karena itu namanya tauriyah. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian juga diriwayatkan bahwa Muhana berkata kepada Al-Mawardi, sungguhnya aku ingin keluar, yaitu safar menuju negerinya, dan saya suka agar Anda memperdengarkan kepada saya juz fulan. Maka dia pun memperdengarkannya untuknya. Kemudian Al-Mawardi melihat Muhana setelah itu, lantas dia bertanya, bukankah engkau telah berkata sesungguhnya engkau ingin keluar pergi safar? Maka Muhana berkata kepadanya, apakah saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya ingin keluar sekarang? Gitu ya. Jadi mengatakan dia sebenarnya hanya ingin mendengar dari Al-Mawardi untuk membaca juz tertentu, sambil mengatakan saya itu ingin keluar, saya ingin safar, tolong bacakan juz tertentu. Dibacakan, ternyata tetap nggak berangkat tuh. Jadi katanya berangkat, akan ngomong KT itu kapan-kapan gitu ya. Ya. Nah, pahamnya siapa? Al-Mawardi tadi itu selesai dibacakan maka dia berangkat. Ini juga namanya tauriyah. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Tapi ingat, yang seperti ini gak boleh jadi kebiasaan. Kenapa? Kalau kebiasaan itu seseorang selalu tauriyah, maka orang itu tidak akan bisa membedakan antara ucapan dia yang benar dan tidak benar. Ya, maka tauriyah ini sekalipun tidak boleh jadi kebiasaan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Lalu juga ada kisah Ibrahim An-Nakhai. Jika ada seseorang mencarinya sementara dia tidak ingin menemuinya, maka dia suruh pembantunya untuk keluar sambil berkata, cari dia di masjid. Kan tidak ngomong bahwa bapak tidak ono gini ya. Ya, bapak ada, nggak jawab tidak ada, tapi dijawab tolong cari di masjid. Bohong nggak itu Bu? Bohong nggak Bu? Tidak bohong, gitu ya. Kan tidak mengatakan tidak ada di rumah, tapi mengatakan tolong cari di masjid, gitu ya. Kalau ono di masjid, gitu. Bukan ngomong dia ada di masjid, enggak, tapi cari dia di masjid. Nah ini pola wong nggak kelem ketemu tamu ini, begitu caranya Bung ya. Cari dia di masjid. Padahal orang di omah, kon golek ide masjid itu gak goro gitu maksudnya. Ya. Ini adalah alternatif agar tidak bohong dengan mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian juga dan adalah kebiasaan Nabi SAW bercanda dan tidaklah beliau mengucapkan kecuali yang hak. Dan di antara canda beliau SAW adalah beliau dengan ucapan beliau memberikan kesan kepada pendengar dengan apa yang berbeda dengan apa yang beliau maksud. Ini yang disebut dengan ma'arid atau tauriyah. Ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW bertanya, apakah kalau aku mati aku masuk surga? Dijawab sama Nabi SAW, tidak ada orang tua masuk surga. Ya begitu ya, tidak ada orang tua masuk surga. Maka dia balik sambil menangis. Waduh, rek tuas mlebu Islam, tuwek kamu mlebu surga gitu ya. Nah, kemudian dipanggil sama Nabi SAW, bahwa dijelaskan kepada Nabi bahwasannya mereka yang sudah tua nanti masuk surga jadi apa Bu? Gadis-gadis sebaya. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Anas berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, bawalah saya. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna hamiluka ala waladinaqah. Sesungguhnya kami akan bawa kamu di atas punggung anak onta. Qala wa ma asna'u bi waladinaqah. Lalu dia berkata, apa yang bisa saya perbuat dengan anak onta? Gak bisa ditumpai. Maka faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, hal talidul ibil illan nuq. Bukankah onta betina pasti akan melahirkan anak onta? Kan gitu ya. Masya wis gerang, wis tetep ae anak. Kita semua wis tuwek-tuwek ngene iki jenenge anak manusia ya, bukan anaknya yang lain gitu. Ini pun demikian, kamu tak akan bawa ke
tak bawa di atas punggungnya anak onta. Ya setiap onta dewasa pasti dia adalah anak onta. Ya. Jadi itu juga tidak bohong ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Demikian juga beliau pernah bersabda kepada seorang wanita ya, sementara dia telah menyebut tentang suaminya, lalu Nabi SAW bersabda, "Ahwalladzi fi ainihi bayadun?" Apakah suamimu yang di matanya itu ada putihnya? Bayangane napa Bu? Cacat gitu ya. Bayangannya cacat gitu ya. Bayangannya cacat. Faqalat ya Rasulullah annahu la sahihul ain ya. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya dia itu matanya sehat." Ya. Ya sementara Nabi SAW menginginkan memang setiap mata mesti ono putih begitu. Tapi yang diajak ngomong pahami cacat. Ya mungkin matanya yang hitam ono putih kan gitu ya. Karena sebenarnya mata putih sama hitamnya kan nggak perlu dibahas, nggak perlu diomong. Kenapa itu jelas gitu lah. Kok diomong barangkali yang cacat gitu ya. Dan Nabi SAW tidak mengendaki yang cacat, mengendaki ya putih yang ada pada matanya. Lijak guyon maksudnya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkata kepada Zahir radhiyallahu taala anhu, dan beliau telah memeluknya dari belakang, "Man yashtari hadzal abda?" Siapa yang mau membeli budak ini? Siapa yang mau membeli budak ini? Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, tajiduni idzan kasidan." Ya Rasulullah, jika demikian maka Anda akan mendapati saya tidak akan laku-laku ya Rasulullah. Qala, lakinnaka indallahi lasta bikasid. Akan tapi engkau di sisi Allah bukanlah orang yang tidak laku. Ya, jadi Nabi memeluk siapa yang mau membeli budak ini? Budak ini maksudnya apa? Budak Allah, hamba Allah, bukan budak dalam arti budak belian begitu ya. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Baik. Ini semua adalah termasuk takwil atau ma'arid ya, atau tadi itu tauriyah ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aqulu illa haqqan." Aku tidak akan mengatakan kecuali yang hak ya, aku tidak akan mengatakan kecuali yang hak. Maka ini juga mengajarkan kepada kita, bahkan saat bercanda saja tidak boleh bohong, tidak boleh dusta. Tadi itu Nabi SAW bercanda, mencandai semuanya, tidak ada yang dusta. Ya, cuman yang diajak ngomong pahamnya beda, gitu ya. Tapi tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya, makanya di sini menunjukkan akan kemungkaran, ya, para pelawak, ya, yang mereka melawak, membuat orang lain tertawa dengan banyak kedustaan, cerita-cerita dusta, omongan-omongan dusta dan seterusnya ya. Itu semua adalah kemungkaran. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya ada lagi yang lain. Telah diriwayatkan dari Syaqiq bahwa seorang laki-laki melamar seorang wanita sementara dia memiliki istri yang lain. Maka mereka, ini keluarga si wanita berkata, "Kami tidak akan menikahkan Anda hingga Anda menceraikan istri Anda." Maka dia pun berkata, "Saksikanlah bahwa saya telah menceraikan 3. Menceraikan 3. Lalu mereka pun menikahkan dia. Kemudian dia pun bermukim di istrinya. Kemudian mereka berkata, "Anda telah menceraikan talak 3. Maka dia menjawab, "Bukankah kalian telah mengetahui bahwa aku dulu memiliki 3 istri, kemudian saya menceraikan mereka?" Mereka menjawab iya. Maka dia berkata, "Itu yang telah saya inginkan," gitu ya. Dia dulu punya 3 istri, pernah menikah dengan 3 perempuan. Lalu 3 perempuan itu diceraikan. Kan ya? Berarti dia sudah menceraikan, mentalak 3 wanita. Lalu dia menikah dengan istri baru 1, 2, 3. Kemudian dia menikah lagi dengan istri yang berikutnya. Nah, memberikan syarat agar menceraikan ketiga istrinya, ya, baru mau menikahkan. Maka dia dalam niatnya, aku telah menceraikan 3 wanita. Yang mana? Yang dulu, yang pertama, yang sudah selesai. Nah, pahamnya mereka apa? Keluarga wanita itu dia menceraikan dengan talak 3, gitu ya. Ini mirip dengan kasus ya yang ada sekarang. Saya pernah menerjemahkan satu makalah. Judulnya saya lupa judulnya, tapi kisahnya adalah kisah nyata tentang seorang suami yang dia memiliki istri dua istri, ya.
Tapi suami ini tidak ngasih tahu istri yang pertama kalau dia punya istri yang kedua. Dan istri kedua tahu kalau suaminya punya istri yang pertama. Nah, satu ketika karena sembunyi-sembunyi, lalu istri yang pertama ini mulai curiga kan gitu ya. Mulai apa? Curiga, ojo-ojo ada istri yang lain, ndak ngomong nang aku. Akhirnya kemudian suami itu bikin rencana dengan istri yang kedua, kamu datang ke rumahku ya. Ke rumah istri yang pertama, lalu curhat kepada istri yang pertama. Kemudian benar datang, dia bertamu ke rumah istri yang pertama. Ya, saat itu ada suaminya. Kemudian dia curhat, suami saya itu punya istri yang lain, gitu ya. Suami saya punya istri yang lain. Bohong nggak, Bu? Nggak bohong, gitu ya. Punya istri yang lain, demikian. Kata istri yang pertama, iya aku juga curiga, suamiku juga punya istri yang lain selain aku. Akhirnya podo curhati begitu ya. Padahal nggak tahu kalau itu adalah madunya. Nah, saat itu suaminya masuk di antara mereka, lalu dia berkata, aku bersumpah demi Allah, kalau aku punya istri lain selain di ruang ini, maka dia tak talak. Kalau aku punya istri lain selain di ruangan ini, maka dia ku talak begitu. Ya ka ono nek kono karo pisan gitu ya. Ya, itu wakalan. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Itu namanya apa, Bu? Tauriah. Itu namanya tauriah. Ya, akhirnya selesai pulang wis guyu kabeh wis. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah itu anu sing bapak pun dicontoh nggih. Ini kalau mboten murui ini ya, enggak murui. Cuma cerita, enggak murui nggih. Enggak oleh dicontoh ya. Karena apa namanya? Lingkungannya berbeda, ya, lingkungan berbeda. Dan itu berbeda. Karena itu di masyarakat sana yang poligami itu apa? Menjadi satu hal yang wajar, yang biasa ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, itu tadi namanya adalah tauriah ya, dari kata-kata yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ucapan Nabi Ibrahim tentang Sarah, dia adalah saudariku, hiya ukhti. Ya, dia adalah saudariku. Yang dimaksud di sini adalah saudari seiman ya. Jadi yang dimaksud adalah saudari seiman. Jadi kalau misalkan ada seorang suami zaman sekarang berkata kepada istrinya, ya ukhti, boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Suaminya apa jenenge ngejak ngomong ukhti. Boleh, Bu? Boleh, enggak apa-apa. Gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Ya ukhti boleh. Ngejak ojo kaku gitu ya. Ojo kaku, ukhti. Dulurmu aku ngono ya. Baik. Istri manggil suaminya Abi. Apa? Azal, Abi. Apa artinya Abi? Bapakku. Asal berarti. Asal ngoten. No, tergantung niat. Enggak, bukan tergantung niat, tergantung dengan uruf. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Itu satu. Betul, Bu? Bahasa Arab bukan bahasa keseharian kita. Kalau dia adalah orang Arab yang bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab, enggak boleh istri manggil suaminya Abi, maknanya bapakku. Enggak boleh. Gitu ya. Atau apa namanya, suami manggil istrinya Umi. Gitu ya, enggak boleh. Itu bisa zihar nanti hukumnya. Jadi kalau apa namanya, istri sih enggak ono zihar kepada suami ya, tapi kalau suami kan ada zihar kepada. Itu enggak boleh. Kalau bahasanya adalah bahasa keseharian, bahasa Arab. Karena maknanya enggak ada lagi makna yang lain. Umi ya napa, Bu? Ibuku, enggak boleh. Tapi kalau kita boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Itu bukan bahasa kita. Kemudian yang kedua, uruf kita tatkala suami manggil istrinya Ummi, tatkala istri manggil Abi, suaminya Abi, itu kan ngajari anak.
untuk manggil bapaknya Abi, manggil uminya Umi. Karena ada kejadian ono anak ya manggil napa jenenge bapaknya masnya kok. Masnya? Kenapa? Karena napa? Istrinya manggil suaminya masnya gitu ya. Lah kan perlu dirubah. Ya, akhirnya manggil mas gitu ya. Jadi kan kenyataannya begitu. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Melatih ya, mendidik, ngajari anak manggil bapaknya Abi, ngajari anak manggil ibunya Umi. Itu enggak masalah, enggak perlu dipermasalahkan begitu ya, enggak masalah. Kenapa? Karena urufnya beda begitu ya. Urufnya berbeda. Ya apalagi kalau kita manggil istrinya kan bukan Umi, Mi, ono kae. Betul Bu? Ono kae gitu ya. Mi. Tapi Abi kan enggak bi ya, bi. Ya sudah berubah, maknanya sudah berubah ya, sesuai dengan uruf berubah sudah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, itu sudah berubah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya sama dengan apa kebiasaan kalau di negeri kita ya, negeri kita ono sing lanang jenenge Pak Topo, sing wedok diceluk Bu Topo. Ini wis biasa kan gitu ya. Itu sudah uruf begitu. Bukan maksudnya adalah ibu nih Pak Topo, tapi istrinya Pak Topo. Ya, itu hal yang apa? Biasa ya. Tidak perlu untuk dipermasalahkan dan diperdebatkan karena urufnya begitu ya. Jadi perkataan Nabi Ibrahim kepada Sarah ya, ya ukhti, dia adalah saudariku. Yang dimaksud adalah saudari seiman. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Sarah, ya, mengatakan tidak ada di permukaan bumi ini seorang beriman pun selain aku dan kamu. Itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim terhadap Sarah. Engkau adalah saudariku. Nah, ini saudari seiman ya. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Taib. Kata Malik di sini sesungguhnya termasuk di antara seagung-agungnya faidah dari kisah yang kekal ini adalah bahwa Allah akan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan pembelaan kepada Sarah. Di mana Sarah tadi itu bertawasul. Tawasul dengan apa, Bu? Dengan iman. Tawasul dengan iman dan amal. Iman apa? Iman kepada Allah, iman kepada suaminya sebagai seorang rasul, dan iman dengan amalnya, yakni menjaga kehormatannya, kemaluannya kecuali kepada suaminya. Jadi itu disebutkan di dalam doa dia ya memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawasul syar'i. Tawasul dengan iman dan amal saleh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin." Sesungguhnya pelindungku, inna waliyyi Allahu, pelindungku adalah Allah. Alladzi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan al-kitab, wa yatawallas salihin, dan dia yang akan melindungi orang-orang yang saleh. Demikian juga Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah itu tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang khianat lagi kafur, yakni kufur, mengingkari kenikmatan di antaranya. Kemudian juga jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kata mu'alif di sini juga, dan di antara faidahnya ya, di antara faidahnya adalah bahwa doa memiliki pengaruh yang besar dalam merealisasikan kesucian. Maka Sarah alaihi salam terjaga dengan doa hingga dia tidak tersentuh oleh keburukan. Doa, zikir. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Mungkin ada di antara kita pernah membaca satu kisah seorang gadis yang dia dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tidak pernah lepas dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, soba, masak, tidak pernah lepas. Yang itu adalah khisnul muslim.
ya, penjaga benteng kokoh milik seorang muslim. Suatu ketika dia diculik, ya, diculik, tidak diperkosa, diculik, dia masukkan ke dalam mobil di kap belakang, ya, sedan di kap belakang, dikunci. Kemudian dibawa ke tempat yang sepi. Kemudian dia tak lepas berzikir, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Sang penculik justru tidak bisa buka kap mobilnya, sampai dia bingung sendiri. Ya, jadi kap mobil dibuka tidak bisa. Akhirnya dia bawa mobil tersebut ke bengkel. Nah, baru di bengkel bisa dibuka. Anaknya selamat, gitu ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, ya. Itu bagian dari penjagaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada gadis tersebut, ya. Dengan banyaknya dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir, doa adalah senjatanya kaum muslimin, senjata kita semua. Jangan remehkan zikir kita soba masa, ya, dan doa-doa yang kita panjatkan. Ya, di samping itu juga akan menentramkan hati kita dengan kita banyak berzikir. Ala bi dzikrillahi nawabu tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Di antara kita pasti insyaallah punya pengalaman tentang keutamaan daripada zikir, ketenangan dan ketentraman jiwa saat berzikir. Ya, mungkin ada yang punya pengalaman gak iso turu marono zikir keturun. Betul, Bu? Bolak-balik lagi ini. Gak iso turu maca Quran keturun. Betul, Bu? ya, moro anteng gitu ya. Ya, satu sisi ya karena jadi musuh setan gitu ya. Mang sama setan wis ojo turu, wis diuruk apa jenenge digoda supaya gak iso turu. Ya, begitu eling, wah digawe maca Quran, digawe zikir, durung tutuk wis budal. Wis turu kan gitu ya. Ya, itu juga menandakan orang berzikir itu jadi musuhnya setan, juga menandakan datang kepada dia ketenangan dan ketentraman. Sehingga apa? Namanya orang damai, tentram, tenang, itu mudah apa, Bu? Mudah tidur, tenang, damai, ya, mudah ketiduran, ya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Beda kalau orang itu punya masalah, gitu ya. Punya masalah apa? Kayak turu, gitu ya. Ya, kelesu pikirane napa jenenge kalu dan sebagainya, akhirnya tidak bisa tidur, ya. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya dan termasuk perkara yang menjelaskan pentingnya penjagaan diri dengan doa untuk merealisasikan kesucian adalah kisah berikut yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, di mana dikisahkan dalam kisah tersebut dalam Musnad Imam Ahmad ini, syahwat telah mengakar pada salah seorang pemuda. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatlubu minhu an ya'dana lahu fi zina. Dia minta kepada Nabi untuk diizinkan berzina. Wah, luar biasa izinnya ya. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Kok gak izinkan saya untuk nikah gitu ya? Golekno jodoh begitu loh ya. Enggak, tapi minta izin untuk berzina. Qailan seraya dia berkata, ya Rasulullah idzan li fi zina, ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina. Maka fa'aqbala al-qaumu alaihi fazajaruhu. Kaum pun menghadap dia dan mencelanya. Wa qalu seraya dia berkata, mah, opo iki ini. Ya, omongan apa iki kita kan gitu kalau bahasa kita ya, mah. Sebuah pengingkaran dari mereka. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, udnu, dekatkan dia. Fadana minhu qariban, maka dia pun mendekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, atuhibbu li ummik, apa kamu suka zina itu untuk ibumu? Qala la wallahi ja'alani Allah fidaka, tidak demi Allah, ya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan Anda. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummatihim, juga manusia tidak suka kalau perzinahan itu adalah untuk ibu-ibu mereka.
Qala afatuhibbu li banatik, apa kamu suka perzinahan itu untuk putrimu? Apa kamu suka putrimu nanti berzina? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allah fidaka. Tidak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan Anda. Qala walan nasu yuhibbunahu li banatim. Tidak juga manusia suka perzinahan itu untuk putri-putri mereka. Kemudian Nabi bersabda lagi, afatuhibbuhu li ukhtik, apa kamu suka perzinahan itu untuk saudarimu? Apa kamu suka saudarimu nanti juga berzina? Qala la wallahi ja'alani Allah fida'ak. Tidak demi Allah, semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusan Anda. Qala Nabi bersabda, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Tidak juga manusia suka zina itu untuk saudari-saudari mereka. Kemudian Nabi bersabda lagi, qala afatuhibbu li ammatik, apa kamu suka zina itu untuk bibikmu? Qala la wallah ja'alani Allah fidak. Tidak demi Allah, semoga Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda. Qala, maka Nabi bersabda, walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Tidak juga manusia suka perzinahan itu untuk bibik-bibik mereka. Lalu qala Nabi bersabda, afatuhibbu li khalatik, apa kamu suka perzinahan itu untuk bibikmu dari pihak ibumu? Qala la wallahi ja'alani Allah fidak. Tidak demi Allah, semoga Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda. Qala, maka Nabi bersabda, walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Tidak juga manusia suka perzinahan itu untuk bibik-bibik mereka dari ibu-ibu mereka. Qala fawadda'a yadahu alaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di atas pemuda tadi itu. Seraya beliau berdoa, Allahumma fir dzambahu, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Falam yakun al-fata ba'da dzalika yaltafitu ila syai'. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak menoleh kepada sesuatu pun dari perbuatan zina. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi ini kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kira-kira kalau di zaman sekarang, kira-kira fitnah syahwatnya itu lebih berat atau lebih ringan, Bu? Kenapa, Bu? Lebih berat zaman sekarang begitu, nggih. Ini di zaman Nabi, Masya Allah. Di zaman Nabi, kira-kira wanita di zaman itu seperti apa, Bu? Wanita zaman Nabi seperti apa, Bu? Nah, Bu? Hah? Ya, apa kira-kira wanita zaman itu? Ya tutup belek kan gitu, nggih? Ya. Tutup belek. Ya, tutup belek. Gak tahu selfie gitu. Ya, Bang. Ya, gak tahu pose, gak tahu apa, gak tahu ketok menungso blas. Wanita di zaman itu seperti yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu taala. Apa Fatimah radhiyallahu taala anha tatkala beliau ditanya tentang wanita yang terbaik? Apa kata beliau? Apa kata beliau? Alla tarar rijala wa la yaruha. Ya. Itulah kondisi di zaman itu. Kata Fatimah radhiyallahu taala, apa? Wanita yang terbaik itu adalah mereka yang tidak pernah melihat kaum laki-laki dan kaum laki-laki tidak pernah melihatnya. Kalau wanita zaman sekarang, ya nama, Bu? Halo, kok Kak Wani jawab sih, Rek? Kan gitu, nggih. Nah, seperti itu, ya pemuda tadi itu sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Kira-kira ndelok apa ngono lho? Ndelok apa kira-kira? Kan gitu ya. Kalau wanitanya saat itu zamannya seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya apalagi kira-kira zaman sekarang, ya. Fitnahnya yang begitu besar, begitu dahsyat. Maka doa permohonan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemaluan, untuk ghadul basar, menundukkan pandangan, itu jauh lebih untuk ditekankan kembali, ya. Ya kalau di zaman Nabi masih ada nabinya saja sudah ada fitnah yang seperti ini. Bahkan di zaman itu juga ada yang dirajam karena zina, kan begitu ya. Padahal zamannya seperti itu, apalagi zaman sekarang. Ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Taib, kata mu'allif di sini, dan yang menjadi dalil adalah Nabi SAW telah berdoa untuknya.
lalu terrealisasilah kesucian tersebut sebagaimana Sarah terlindungi kesuciannya dengan doa, lalu terrealisasilah keinginannya. Jadi doa, mendoakan, doa diri sendiri, kemudian jangan lupa doakan anak keturunan kita agar mereka terjaga kehormatan mereka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan mereka, dijaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk, dari perbuatan-perbuatan keji yang seperti ini. Jangan lupa doa diri sendiri dan juga anak-anak keturunan kita. Jangan sampai ada di antara anak-anak keturunan kita yang kemudian menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi sampai kemudian melakukan perzinahan, wal iyadzubillah. Oleh karena itulah Nabi SAW biasa, bukan bisa ya, biasa berdoa dan bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, kesucian, wal-ghina, dan kecukupan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi doa, ya, kita doakan diri kita dan kita doakan anak-anak keturunan kita. Tatkala Ibnu Humaid berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajari saya sebuah doa, maka beliau bersabda, qul, katakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, jangan mendengar kecuali yang halal. Wa min syarri basari, dan dari keburukan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku. Wa min syarri maniyyi, dan dari keburukan air maniku. Ya. Jadi maksudnya adalah penjagaan dari zina, gitu ya. Jangan sampai tertumpahkan di dalam yang haram, ya. Jadi hanya ditumpahkan di dalam yang halal. Ini permohonan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun demikian. Hendaknya kita hafalkan, kita baca, kita doa, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijaga dari perbuatan keji yang demikian. Maknanya sebagaimana disampaikan oleh penulis Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud, ya, berkata, yaitu menangnya, ya, air maninya, huwa an yaghliba ma'uhu alaihi hatta yaqa'a fi zina au muqaddimati. Ya, yaitu menangnya air maninya, maksudnya syahwatnya, hingga dia terjerumus dalam perzinahan, au muqaddimati, atau muqaddimah pembukaan dari perzinahan, yakni min syarri farji, maksudnya adalah dari keburukan kemaluannya. Itu doa wa min syarri maniyyi. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga kata mu'alif, inna min fawaidi hadhil qissah, termasuk di antara faidah daripada kisah ini adalah anna Ibrahim lamma ukhidat zaujatu, tatkala istrinya dirampas, ya, wahalla zulmu bisahati laja ila rabbi bisalah, maka beliau menyandarkan dirinya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Ya, dengan salat. Tadi itu Sarah datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan apa, Bu? Salat. Ya, dalam keadaan salat. Dan ini adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa hadiyu nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Fa bi sunani Abi Dawud, di dalam sunan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabau amrun faza ila shalah. Ya, jika datang kepada beliau sesuatu yang menyusahkan, maka beliau bergegas menuju salat. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi kita kalau ada masalah, kok berat, susah begitu masalahnya, maka segera sholat. Laksanakan sholat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita ada masalah berat seperti itu, kemudian kita wudu lalu kita sholat, sudah saat itu juga Allah tahu apa yang kita harapkan. Allah tahu apa yang kita minta kepadanya. Sekalipun kita tidak kemudian berdoa, memohon, meminta kepada Allah, Allah sudah tahu hajat kita. Karena Allah tahu apa, ya'lamu ma fis sudur, apa yang ada dalam dada, ya. Ya mas sekalian rahimani rahimakumullah ta'ala. Itu yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menunggu istrinya yang dirampas oleh raja tadi itu bukan dengan apa-apa, hanya dengan sholat. Sholat terus sampai istrinya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia.
Kemudian juga tatkala Maryam alaihissalam menyangka bahwa Jibril adalah dari bangsa manusia, datang kepada beliau, tiba-tiba nongol manusia, gitu ya, seorang lelaki di mihrabnya Maryam, ya tentu saja ya, dia kaget, ya kemudian dia berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Langsung lesannya berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Zat yang Maha Rahmat minka, dari keburukanmu. Yang dimaksud minka ini Jibril. In kunta taqiya, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Jadi langsung dia berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana husnudzannya Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah husnudzan yang yang sangat bagus, sampai dikatakan mahsanadzannaha bi rabbiha, betapa bagusnya persangkaan Maryam kepada Tuhannya, ya. Walidza dzakarat min asma'ir rahman, oleh karena itu beliau tidak menyebut nama lain kecuali Ar-Rahman, zat yang maknanya adalah zat yang maha pemurah, pengasih dan penyayang, disebut Ar-Rahman. A'udzu birrahman, aku berlindung kepada zat yang memberikan kasih sayang, minka, dari keburukanmu. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Demikian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, lamma rawadatu imra'atul aziz an nafsi, tatkala dia dirayu oleh istri pembesar imra'atul aziz, ya, istri pembesar dirayu. Dia berkata apa? Ma'adzallah, Allah lah tempat memohon perlindungan, ya. Jadi dia lari dari wanita tersebut sambil mengatakan ma'adzallah, Allah lah tempat perlindungan. Dan benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bukan hanya istri pembesar itu yang kemudian menaruh hati kepadanya, tapi kemudian istri-istri pembesar-pembesar yang lain semuanya pada menaruh hati kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka dia berdoa, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, wa Rabbku, penjara lebih kusukai, ya, daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Waduh, ini repot ngadepi apa emak-emak iki kan gitu nggih. Nah, penjara gitu. Ya, ini akhirnya Nabi Yusuf di penjara, ya. Sebagaimana permintaannya, dalam rangka apa? Menjaga kehormatan, ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ya, Nabi Yusuf, dan dipersaksikan oleh istri pembesar itu sendiri dengan perkataannya, walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam, sungguh aku telah merayunya dan dia menjaga dirinya, menolak dari rayuanku. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang kemudian qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, famtana, dia menolak, wa qala qatata fasta'sa, ya, dia durhaka dengan permintaan daripada wanita pembesar tadi itu. Dan yang terakhir min fawaidiyah, termasuk di antara faidah kisah ini, annahu yusta'anu bis salati ala syada'idi wal qarabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dimintai pertolongan dengan salat pada saat susah, gawat dan genting. Fa inna Ibrahim alaihi salam ista'ana biya lamma ukhidha zawjuhu, dikarenakan Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat saat istrinya dirampas. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi ini kisah tentang Ibrahim dan Sarah serta 3 kedustaan daripada Nabi Ibrahim. Yang 3 dusta tadi itu sebenarnya bukan dusta. Tapi apa tadi Bu namanya? Tauriyah. Namun ingat ya, tauriyah itu boleh tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Nanti orang itu tidak bisa membedakan mana bohong dan mana benar, gitu ya. Jangan sampai suami selalu tiap hari tauriyah, gitu ya. Akhirnya bojone apa lah paling tauriyah. Yang itu ya. Nah, begitu, jangan tiap hari tauriyah, gitu ya. Enggak. Itu hanya pada saat
dibutuhkan saja, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Sekali lagi, sekalipun boleh, bukan untuk dibiasakan. Demikian, sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Kita buka sesi tanya jawab, barangkali pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan Ibu? Wonten sing tanglet. Waduh, sisa pinten waktu ini? 20 menit ya? Nggih, monggo. Ibu masih di kamar mandi. Lah ibu eten pundi? Ibunya di mana? Di kamar. Ya bohong itu, Bu. Enggak boleh. Itu apa? Tauriahnya kurang pas. Gak pas. Gak tauriah belas niku bohong ya. Napa? Masih di kamar. Intinya begini. Tatkala kita ada tamu, kita berhak untuk menerima dan menolak. Karena itu adalah rumah kita dan itu adalah hak kita. Apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada hari akhir, maka silakan hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka tidak bertentangan gitu ya. Kalau kita terima, kita wajib memuliakan. Kalau kita tidak menerima, ya apa yang dimuliakan kan begitu. Ya, diterima kemudian dimuliakan. Tapi tatkala kita misalkan tidak menghendaki begitu ya, dia ada di rumah kita, mungkin karena dia bukan orang baik. Gitu ya, ono tamu furat. Oh jadi waran aku ganok ya. Kayak gitu. Goro namanya kan ya. Itu bohong. Tadi itu dicontoh, tolong cari bapak di masjid. Oleh wis moro bukan nang masjid ka ono gitu ya. Padahal di omah ya. Itu kan tidak bohong. Ya. Tapi kalau ada di rumah misalkan bilangnya tidak ada di rumah padahal di rumah. Itu namanya bohong asli sudah itu, ya. Atau itu dia ada di kamar bilangnya di kamar mandi padahal enggak di kamar mandi. Gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala ya. Atau boleh bilang lagi istirahat, boleh. Ngapunten lagi istirahat. Istirahat kan macam-macam ya. Ono turu, ono sekedar rebahan, leye-leye kan gitu ya. Nah, istirahat utawa senden sampai sembujung ya istirahat gitu. Tapi yang dipahami sama yang yang mau bertamu tidur kan gitu ya. Betul? Iya, ngomong bertamu ngapunten lagi istirahat. Dia pahami turu gitu ya. Ya, istirahat kan macam-macam. Nah, gitu. Kita bisa pakai bahasa itu lagi istirahat. Bagaimana kalau misalkan ada orang salam, "Assalamualaikum." Antar ngono. Gimana gitu? Ada orang bertamu, "Assalamualaikum." Gimana, Bu? Kita enggak mau menghendaki dia masuk. Kenapa? Dijawab lirih, jawab pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lirih, ya. Dijawab banter, ono wonge berarti. Ya, begitu. Apakah hal itu terjadi di zaman Nabi? Iya. Seorang sahabat, ya, Nabi sendiri yang datang, mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Dijawab sama sahabat, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Ya. Sampai kedua kali, sampai ketiga kali. Begitu ketiga kali enggak ada yang jawab, Nabi langsung balik. Begitu balik diuber sama sahabat tadi itu, "Ya Rasulullah, saya ada di rumah." Gitu ya. Saya tadi tidak jawab Anda dengan keras, saya jawab dengan pelan, tidak dengan keras. Kenapa? Karena saya pingin Anda salam untuk saya berulang-ulang. Karena doanya kan "Assalamualaikum
warahmatullah, selamat untukmu dan rahmat atasmu. Saya ngucapno Nabi, siapa gak gelem kan gitu ya. Mas saya pengen Anda berulang-ulang, tak jawab pelan-pelan. Nabi tidak mengingkari apa yang dia berbuat. Nabi tidak mengingkari apa yang dia berbuat dengan jawab apa? Pelan tadi itu, nggak diingkari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana boleh berarti, ya. Jadi kalau kita tidak menginginkan kehadiran tamu itu di rumah kita, mungkin karena kejahatannya, mungkin karena kefasikan atau macam-macam, tidak ingin kumpul sama dia, itu tidak ingin ngobrol sama dia dan seterusnya, ya. Karena kadang-kadang napa jenenge omongane elek, cara ngomongnya itu napa jenenge kasar gitu ya. Kadang-kadang dibumbui dengan omongan-omongan yang jorok. Nah, kita khawatir anak kita di rumah mendengar ungkapan begitu, ana mufradat anyar iki. Lah gitu ya. Lain iki kan begitu. Iya. Ya, kadang-kadang juga kita kedatangan tamu ya, tamu teman alumni begitu. Wah, disingireno gitu ya. Nek omongane gak kena-kena arek gitu. Ya. Nah, khawatir kan gitu ya, khawatir napa jenenge ada omongan-omongan yang ndak pantas. Karena kita tahu orangnya ini biasanya omongannya srool, ya. Orang srool kan ngomong sak karepan gitu ya. Ini mufradat anyar anak-anak ini lain nih. Baik. Demikian, Bu, ya. Ada lagi, Bu? Nggih. Lagi banyak keperluan. Lah bener, Bu. Siapa sing gak duwe banyak keperluan? Lah bener. Ya enggak apa-apa. Lah kita semua banyak keperluan tiap hari. Lah ya, enggak apa-apa. Itu enggak bohong, Bu. Siapa di antara kita yang keperluannya sedikit coba? Banyak. Tiap hari perlu kita banyak, enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Itu enggak bohong sama sekali kan itu ya. Tauria, cuman yang dipahami sama dia sekarang dia lagi perlu banyak uang, padahal kan banyak keperluan banyak, tiap hari mangan kok, kan itu ya, tiap hari makan kan banyak keperluan, ya, nggak apa-apa, ya, banyak keperluan, tiap hari makan, tiap hari beli bensin, ya, bayar listrik, bayar apa, pulsa ketambahan ya, pulsa kuota, yang macam-macam. Ya, keperluan banyak gitu. Enggak bohong itu enggak apa-apa punya. Berarti sing ngutangin kenemenen nih. Ya, sampai sing nagih sing tauriah kan gitu nggih. Kudune sing ditagih sing tauriah ya. Zaman sekarang itu begitu nih. Jadi kalau kita bisa memberikan faedah itu apa namanya? Kita akan bisa menilai teman itu dalam beberapa keadaan. Yang pertama saat kita susah, kan gitu ya. Yang kedua saat dia punya hutang, gitu ya. Saat kesusahan, saat punya hutang, gitu ya. Saat senang itu kabeh kanca saat senang itu. Tapi teman yang sesungguhnya kita akan tahu aslinya teman itu saat kita sedang kesusahan, saat dia punya hutang dan saat kita sedang punya masalah dengan dia. Itu akan ketahuan dia itu teman yang seperti apa ya. Kalau kita punya salah atau kita ada masalah dengan dia, itu kita akan tahu bagaimana dia yang sesungguhnya. Okay. Jadi istri manggil suaminya Pak, suami manggil istrinya Ibu, gitu ya. Ya, menurut uruf kita enggak masalah. Uruf kita loh, uruf kita, kebiasaan kita, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, kenapa? Maksudnya kan bukan tatkala istri manggil Pak, itu kan bukan masanya bapakku, kan enggak gitu. Pak, maksudnya apa? Pak sapa? Pak ya arek. Kan gitu.
Ya, suami manggil istrinya Bu, itu ibu siapa? Bu ne arek-arek. Kan gitu, ya. Jadi yang berlaku di sana uruf, bukan makna. Yang berlaku uruf bukan makna. Sama dengan panggilan abi, umi, suami istri, itu yang berlaku uruf bukan makna. Paham sini ya? Urufnya bukan maknanya. Kalau maknanya abi, umi, ya bapakku, ibuku. Gak diganggu belas itu, gak dilihat sama sekali kepada makna. Tapi yang dimaksud di sana adalah uruf, kebiasaan. Dan dalam bahasa Arab juga itu berlaku. Sama dengan kata-kata qatalakallah. Ngomong arti ini. Semoga Allah memerangimu. Ini ku donga apa mboten? Elek ta enggak donga niku? Qatalakallah gitu ya. Atau doa sakilat ka ummuk. Semoga napa ibumu rugi ya mek kon. Ngono ya. Itu ungkapan orang Arab menunjukkan akan ketakjuban. Bukan makna. Gitu ya. Maknanya enggak usah diterjemah gitu ya. Kita terjemah hadis ya. Nabi mengatakan sakilat ka ummuk. Itu bahasa diterjemah tulisan aja sakilat ka ummuk. Kenapa? Itu ungkapan takjub. Bukan maknanya wah, buat ibu mbek kon niku. Oh, berat, susah kono nyusahno ibumu. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Tapi itu ungkapan takjub. Dalam bahasa Arab seperti itu ya. Saya pernah kedatangan seseorang ya. Beliau dulu dosen di Unmu, orang Saudi, dosen di Unmu. Pertukaran dosen dulu zaman dulu ya, ada ya. Sekitar tahun 2000-an lah gitu. Saya yang jemput dia di bandara, kemudian antar sampai ke sini. Nah, kemudian setelah beberapa pekan enggak ketemu, begitu ketemu langsung qatalakallah ya Sahri. Engkon ini. Kok welek ngene gitu dia. Qatalakallah. Semoga Allah membunuhmu ngono kan gitu ya. Ya. Itu kemudian saya sini maksud iki bukan kalimatnya, tetapi ungkapan takjub, senang, gembira, ketemu maneh ngono lho maksudnya. Ya, tapi bahasa mereka seperti itu gitu. Mungkin bahasa di kabilahnya atau apa di Riyadh itu demikian. Dia mengatakan begitu, qatalakallah gitu ya. Jadi bukan makna yang jadi yang perlu untuk diperhatikan, tapi uruf kebiasaan. Nah, kebiasaan kita panggilan suami istri, bapak, ibu biasa, enggak masalah gitu ya. Karena maksudnya bukan makna gitu ya. Tapi itu maksudnya adalah itu di bapaknya anak-anak atau ibunya anak-anak kan gitu ya. Atau maksudnya adalah ngajari anak-anak untuk manggil bapak ibunya. Kalau suami istri panggilnya Pak Bu, gak mungkin anaknya panggil ya sama bunda. Betul? Nah mungkin ya panggil Pak Bu. Gitu ya. Tapi kalau suami istri panggilnya satunya istrinya manggil ayah gitu ya. Suaminya manggil bunda, ya ibu anaknya manggil ayah bunda. Enggak mungkin liane, betul? Begitu, ya ayah bunda. Bundamu mana? Ndak. Ndak itu apa? Kan begitu kan? Nggih. Apa? Ketahuan Bu, biasanya yang ngono Bu. Ya enggak apa-apa Bu. Kenapa? Ya bisa jadi. Kadang bisa jadi begitu. Ya. Ya itu kalau istri saya kan manggil saya Mas gitu ya. Masnya gitu ya. Kadang kan anak-anak saya panggil Mas gitu. Mas Hari. Kita jadi ketawa, panggilnya Abi, gua Mas. Itu panggilan umummu untuk Abi, bukan kakak adik tidak boleh manggil Mas. Ya bisa jadi, gitu ya. Ada lagi Bu? Sampun nih, cek apa? Cakap Ibu? Oke ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang 3 orang jangan bertanya tentang dosa mereka. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.